محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله تعالى كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Hadirin kaum muslimin, saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Di kesempatan siang yang penuh barokah ini, di hari yang mulia ini, mari kita senantiasa menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan ketakwaan itu, insya Allah kita semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang membawa keselamatan kita di dunia dan insya Allah juga keselamatan kita kelak di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat rahmatullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dari berbagai suku,
bangsa. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di antara kita ada yang Muslim adalah sudah makhluk. Di antara kita ada yang non-Muslim, Kristen, Buddha, Yahudi dan lain sebagainya adalah juga sudah hal yang makhluk. Allah menciptakan di antara kita sesama Muslim dengan mazhab yang berbeda-beda adalah sudah makhluk. Begitu pula Allah menciptakan di antara kita ada yang alim, ada yang setengah alim, ada yang jahil, ada yang kemampuannya terbatas. Itu semua sudah makhluk. Maka oleh karena itu para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita hendaknya dengan keterbatasan dan keberadaan yang seperti itu, mari kita senantiasa menjaga hati kita bahwa kita semua diciptakan oleh Allah ini adalah untuk tidak saling menyakiti, tidak untuk saling menjatuhkan atau saling kemudian apalagi dengan bunuh-membunuh. Oleh sebab itu para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah menyadari hal tersebut dan kita menjaga perasaan masing-masing dan kita menjaga kehormatan yang lainnya, maka insya Allah pertumpahan darah, pertempuran, perkelahian, permusuhan, insya Allah akan kita minimalisir dan kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum." Takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mastata'tum, semampu kemampuan kalian semua. Allah menyuruh kita untuk bertakwa semampu kita, bahwa kita semua memang tidak semuanya memiliki hal yang sama, pemikiran yang sama, kekuatan yang sama, bahwa di antara kita ada orang yang ahli ibadah sampai kakinya bengkak dan lain sebagainya, sujud sepanjang malam, ada yang mampu. Tapi di antara kita ada juga orang yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Di antara kita ada orang yang alim, yang pemahamannya luar biasa, dengan bisa beristihad terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada juga di antara kita manusia, orang-orang yang hanya bisa dan mampu untuk mengikuti yang lain karena keterbatasan pemikiran, otak dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah, dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mastata'tum, sepanjang semampu kalian semua. Wasma'u wa ati'u, dengarkan, wa ati', dan taatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan jika kalian mampu juga berinfaklah, bertasarruflah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul li anfusikum, yang terbaik, yang semua itu adalah untuk kalian semua. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karena barang siapa yang sudah dihilangkan dalam dirinya kebakhilan, keburukan untuk menguasai harta dunia ini, faulaika humul muflihun, orang tersebut adalah orang-orang yang sungguh sangat beruntung dan sebagai pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah semampu kita. Mampunya kita adalah untuk melaksanakan yang wajib saja, maka kita laksanakan yang wajib saja.
paling tidak hal yang wajib yang menandakan kita sebagai orang yang Islam, dan dalam Islam paling tidak kita melaksanakan sholat lima waktu harus kita kerjakan. Jika kita mampu yang lainnya untuk melaksanakannya, misalnya melaksanakan hal-hal yang sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kita diharuskan oleh Allah untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah tersebut. Itu pun karena kita semua, untuk diri pribadi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa belas kasihnya kepada kita semuanya, bahwa kita diminta oleh Allah semua melaksanakan perintah-perintah Allah, ketakwaan kepadanya, ibadah kepadanya adalah serta-merta sesuai dengan kemampuan diri kita semuanya. Maka ketika kita sadar hal tersebut, maka kita pun juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama seperti kita. Kita memaksa kepada saudara kita yang lain untuk sama atau lebih kuat daripada kita, tidak bisa. Sebab itu para hadirin kaum muslimin jamaah rahimahumullah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga perasaan, untuk menjaga hati kepada yang lain, menjaga kedamaian, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk juga menjaga keimanan kita, dan juga membiarkan ataupun panitia kita tidak memaksakan ataupun juga kemudian mengolok kepada keyakinan yang lain. Maka oleh karena itu para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad SAW diajak oleh kaum kafir Quraisy, ketika kaum kafir Quraisy tidak bisa membendung ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kaum kafir Quraisy mengajak kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau sudah begitu, maka kalau begitu, jika pada hari tertentu kamu mengikuti agama kami, dan jika hari tertentu aku mengikuti, kita semua mengikuti ajaran kamu, maka disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada kaum kafir Quraisy, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Keyakinanmu, peganglah keyakinanmu. Keyakinanmu akan saya pegang sampai mati untuk kami jalankan dalam kehidupan kami. Orang yang ketika menghadapi orang lain dengan kemudahan tersebut dan meyakini bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, maka semua manusia ini akan dijadikan sebagai satu beragama, satu umat yang sesuai dan tidak ada perbedaan di antara umat itu, baik agamanya, pengetahuannya, dan sebagainya. Allah mampu. Sebab apa? Sebab Allah pun telah bersabda, telah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah mau, laja'alakum ummatan wahidah, Allah akan menciptakan kalian semua menjadi umat yang satu segalanya. Kalau Allah mau, akan tapi Allah tidak melakukan hal tersebut. Yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Allah menyesatkan kepada sebagian kita, wa yahdi bihi man yasha, dan Allah juga beri petunjuk hidayahnya kepada orang yang dikehendakinya. Ini artinya para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmatullah. Maka keberuntungan yang luar biasa ketika kita semua dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semua tidak dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi kita semua masih dijadikan sebagai hamba Allah sesuai dengan koridor ajaran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah menyadari hal tersebut, maka seyogyanya kita perbaiki diri kita semampu kita, kita takwakan diri kita semampu kita, dan kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga membuat setiap manusia itu berbeda dalam pemikiran, dalam ilmu,
Kapasitas ilmu dan keulamaannya juga berbeda-beda. Ada di antara kita, ada orang yang hanya mampu untuk mendengarkan, lalu kalau kita dengarkan, kita kerjakan, dan kita ibadah sesuai pendengaran kita. Ada di antara kita yang hanya mampu melihat, bisa mendengarkan, lalu kita pun beribadah sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita dengarkan. Akan tapi ada di antara kita semua adalah orang-orang yang pandai beristihad, orang-orang yang bisa mencari hukum, ataupun orang yang bisa beristihad apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua diwajibkan dan dipertanyakan sesuai dengan kapasitas ilmuwan kita. Sebagaimana firman Allah, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Bahwa yang namanya pendengar beribadah sesuai apa yang didengarnya, melaksanakan agama, beragama sesuai apa yang didengarnya. Wal basara, dan ada juga di antara orang yang bisa beribadah, melaksanakan agamanya sesuai apa yang telah dilihatnya. Wal fu'ada, dan di antara mereka ada juga orang yang bisa melaksanakan ibadahnya dan keberagamaannya sesuai dengan kemampuan otaknya, kemampuan pikirannya untuk kemudian menukil hukum, menukil atau beristihad sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun ulaika anhu mas'ula. Masing-masing mereka itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang alim, maka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawabannya sebagai orang yang alim. Sudah sejauh mana kealimannya, sudah diajarkan kepada yang lain atau tidak, dan sudahkah diamalkan apa sesuai dengan yang dialimi dan sesuai dipengetahui oleh mereka. Dan di antara mereka ada yang hanya bisa taklid, ada yang bisa mengikuti yang lain. Semua itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan serta-merta mereka sama pertanggungjawabannya. Mereka itu pertanggungjawabannya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas keilmuan dan keintelektualan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para hadirin kaum muslimin jamaah salat rahmatullah. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, kita kemudian insya Allah akan menjaga kualitas takwa kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Dan kita tidak bisa memaksa yang lain sesuai dengan kita. Kita tidak bisa memaksa yang lain sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena semua itu mempunyai kemampuan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan semua itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah kalau saja mau, Allah akan menciptakan semuanya sama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memang menguji dalam hal ini. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah juga bisa kemudian menyesatkan kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah juga bisa kemudian memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Maka kita semua yang sudah dalam hidayah Allah dan koridor ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga ketakwaan ini sampai mati, dan jangan kita mati dalam keadaan tidak Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat rahmatullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi renungan kita, berkontemplasi untuk kemudian menjadi yang terbaik di antara kita, dan mengajak kepada yang lain sesuai dengan kemampuan yang lain untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Mattasalat ainun bi nudri wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah man bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikati qudusi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa qina al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma shlih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa shlih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa shlih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.